seorang pasien bernama Nyonya Sari, usia 71 tahun, datang dengan keluhan sesak nafas. Pasien datang ditemani oleh anak dan menantunya. Setelah sampai di IGD, perawat pun segera melakukan pengkajian kegawat daruratan primer dan sekunder di IGD RSUD Unjaya. Tidak ada obstruksi jalan nafas, pasien dapat bernapas dengan spontan, tidak terdapat sumbatan di jalan nafas, tidak ada injuri pada mulut, hidung, dan tenggorokan. Untuk respirasi 28 kali per menit, saturasi oksigen 97%. Perawat Vika atau nanti pasangkan oksigen 3 liter per menit dan dengan menggunakan nasal kano sesuai dengan order dokter. Baik, Sus. Perawat 1 dan 3 melakukan pengkajian kepada pasien, selagi perawat 2 memberikan alat pemberian oksigen. Kemudian perawat 3 bertanya kepada pasien untuk memastikan bagaimana kondisi kesadaran pasien. Benar dengan Bu Sari, usia 71 tahun? Iya, benar, Sus. Yang dirasakan sekarang bagaimana ya, Bu? Iya, Sus. Jadi sesak yang saya rasakan itu akhir-akhir ini jadi nggak kayak biasanya gitu. Jadi tambah parah selama 4 hari terakhir ini. Lalu sesak yang saya rasakan itu misalkan saat saya lagi beraktivitas, kayak lagi jalan ke kamar mandi, terus juga kalau tidur saya jadi nggak bisa tidur karena sesak itu. Terus sesak yang saya rasakan itu jadi kadang sesak, terus nanti sesaknya hilang, lalu nanti sesak lagi. Sesak yang saya rasakan ini mengganggu sekali ya, Sus. Terus juga saya batuk, tapi batuknya itu nggak berdahak itu loh, dan juga saya merasa keringat dingin gitu. Kira-kira berapa menit Ibu merasakan tidak sesak atau sesaknya itu hilang? Nggak lama sih, Sus, paling kurang dari sekitar 5 menitan gitu. Baik, setelah dipasang alat bantu oksigen, bagaimana rasanya, Bu? Iya, udah agak mendingan. Perawat 1 dan 2 pun melakukan pemeriksaan TTV. Berikan dulu terapi obat, terapi Aspilet 80 mg, kemudian furosemid 40 mg, ranitidin 50 mg, dan pasiennya diberikan infus RL 20 TPM dulu ya. Baik, Dok. Mbak Vika, pasiennya tolong dilakukan pemeriksaan laboratorium ya. Baik, Sus. Mbak Ica, pasiennya tolong dilakukan pemeriksaan EKG, GDS sama rongseng torak ya. Baik, Dok. Perawat 4 dan 5 melakukan pemeriksaan head-to-toe kepada pasien. Pemeriksaan kepala dan wajah. Kepala simetris, tidak ada luka atau perdarahan maupun benjolan, tidak ada nyeri tekan. Untuk pemeriksaan mata, mata simetris, bersih, tidak ada sekret, tidak ada polip, dan juga tidak ada nyeri tekan. Untuk pemeriksaan telinga, telinga simetris, bersih, tidak ada tumpukan serumen. Untuk pemeriksaan leher, tidak ada jejas, tidak ada benjolan pada kelenjar tiroid. Lalu untuk pemeriksaan mulut, tidak terdapat stomatitis. Pemeriksaan torak terdiri dari pemeriksaan jantung, diinspeksi, ictus cordis tak tampak, kemudian palpasi tidak ada nyeri tekan, lalu perkusi peka, auskultasi reguler. Untuk pemeriksaan pulmonya, inspeksi terdapat retraksi dinding dada, palpasi tidak ada nyeri tekan, perkusi sonor, auskultasinya wheezing. Kemudian untuk pemeriksaan abdomen, inspeksi tidak ada lesi, auskultasi bising usus 12 kali per menit, palpasi tidak ada nyeri tekan, perfusi timpani. Untuk pemeriksaan integumen, tidak terdapat luka pada ekstremitas, kulit kering, kulit sawo matang, CRT kurang dari 2 detik. Kemudian untuk pemeriksaan ekstremitas, dapat bergerak aktif, terpasang infus RL 20 cc per jam pada tangan kiri. Kemudian pemeriksaan genitalia terpasang DC.
Perawat 6 dan 7 melakukan anamnesis kepada keluarga pasien. Selamat sore Bapak, Ibu. Apakah benar dengan keluarga dari Nyonya Sari usia 71 tahun? Betul Mbak, saya anaknya dan ini suami saya. Di sini saya dan rekan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi dari pasien ya Bapak Ibu. Iya, silakan Sus. Nah, apakah pasien memiliki riwayat alergi? Ibu saya tidak mempunyai riwayat alergi terhadap obat maupun makanan Sus. Tidak memiliki riwayat alergi ya Mbak? Ya, Apakah saat ini ada obat yang pernah dikonsumsi dari pasien? tidak ada Sus. Tidak ada. Lalu apakah pasien memiliki riwayat penyakit keturunan ataupun riwayat penyakit menular? Juga tidak ada Sus. Lalu apakah ada riwayat penyakit lain yang pernah diderita? Ada riwayat stroke sumbatan Sus. Ibu saya sudah lama tidak mondok. Terakhir mondok itu di rumah sakit Dr. Owen 1 tahun yang lalu karena penyakit jantung Sus. Apakah pasien rutin melakukan kontrol kesehatan? Tidak rutin, Sus. Baik, Bapak, Ibu, untuk data yang saya dapatkan ini sudah cukup ya. Selanjutnya, saya akan diskusikan dulu dengan tim yang lain untuk mendiskusikan perawatan selanjutnya. Baik Sus, terima kasih. Setelah selesai, perawat 6 dan 7 pun segera menyampaikan hasil anamnesis. Pasien tidak memiliki riwayat alergi obat maupun makanan, lalu tidak terdapat penyakit keturunan dan penyakit riwayat menular. Saat ini juga pasien tidak mengonsumsi obat-obat tertentu. Untuk riwayat penyakit, ada riwayat stroke sumbatan terakhir, dirawat di Rumah Sakit Dr. Un karena penyakit jantung. Pasien tidak kontrol kesehatan secara rutin. Untuk hasil laboratoriumnya bagaimana ya Mbak? Untuk hasil pemeriksaan penunjang laboratorium antara lain hemoglobinnya 7,6 GR per DL, normalnya itu 12,0 sampai 15,6. Kemudian hemotrokitnya 27%, normalnya itu 33 per 45. Leukositnya 4,9 ribu per UL, normalnya 4,5 per 11,0. Trombositnya 286.000 per UL, normalnya 150 per 450. Kemudian ada eritrositnya 4,14 juta per UL, normalnya 4,10 sampai 5,10. MCV-nya 64,6 per UM, normalnya 80,0 sampai 96,0. MCH-nya 18,4 Pg, normalnya 28,0 sampai 33,0. Kemudian ada MCHC 28,5 G per DL, normalnya 33,0 sampai 36,0. RDW-nya 19,3%, normalnya 11,6 sampai 14,6. MPV 8,1, FL normalnya 7,2 sampai 11,1. PDW-nya 15%, normalnya 25 sampai 65%. Kemudian ada eosinofil 4,40%, normalnya 0,00 sampai 4,00. Basofilnya 0,30%, normalnya 0,00 per sampai 2,00. Neutrofilnya 45,20%, normalnya 55,00. Lalu untuk pemeriksaan GDS dan EKG bagaimana ya? Untuk GDS-nya 102 mg per desiliter. Lalu hasil pemeriksaan EKG itu sinus rhythm dengan heart rate 80, normoaksis, ST depresi 1, 2, AVL, AVF, V5, V6, T inverted, V1, V6. Lalu untuk hasil rongsen thorax AP view, hasilnya itu kardiomegali disertai dengan edema pulmo. Baik, untuk terapi obat yang sudah diberikan apa saja? Ya, untuk saat ini terapi obat yang sudah didapatkan yaitu Aspilat 80 mg per 24 jam, Sibiki 70 mg per 24 jam, Furosemid 20 mg per 8 jam, Atorvastatin 20 mg per 24 jam,
ISDN-nya 5 gram per 8 jam, untuk ranitidin 50 mg per 12 jam, untuk fondaparinux itu 2,5 mg per 24 jam, untuk ramipril 2,5 mg per 24 jam, novorapid 4/4 unit, jadi 44 unit, 4/4 unit. Untuk infus RL 20 cc per jam, untuk oksigennya 3 lpm ya, nasal kanul. Untuk tindakan keperawatan yang akan dilakukan yaitu dengan observasi tanda-tanda vital, memposisikan pasien semivolar, mengajarkan pasien pernafasan diafragma, kemudian membantu pasien untuk memperpanjang waktu ekspirasi agar pasien dapat bernafas lebih efektif dan efisien, dan kolaborasi dalam pemberian oksigen untuk meningkatkan jumlah oksigen untuk meningkatkan kerja mikrokardium. Dan untuk implementasi ini pada Nyonya S yaitu dilakukan pada tanggal 8 Maret 2021 sampai 10 Maret 2021. Setelah dilakukan tindakan keperawatan pada hari ketiga, perawat 8 dan 9 pun segera mengevaluasi tindakan keperawatan yang sudah dilakukan kepada Nyonya S di ruang pasien. Bagaimana Ibu setelah dibantu untuk posisi berbaring dan setelah diberikan oksigen selama 3 hari ini, apakah Ibu merasakan perubahan? Belum sus, saya masih merasa sesak. Kalau begitu saya cek dulu ya Bu. Bagaimana sus hasilnya? Ya, dari hasil pemeriksaan tekanan darah ibu ini 130/80, untuk nadinya itu 75 kali dalam semenit, untuk pernafasannya ini 28 kali per menit, untuk suhu badan 36,7 derajat ya Bu, untuk saturasi oksigennya ini 98%. Jadi bagaimana sus ibu saya? Ibu tenang ya. Karena Ibu masih merasakan sesak nafas, kami akan mendiskusikan lebih lanjut kepada tenaga kesehatan lainnya untuk tindakan yang akan dilakukan atau perawatan yang akan dilakukan selanjutnya. Baik sus, terima kasih. Di ruang nurse station, perawat dan dokter melakukan evaluasi implementasi pada Nyonya S. Ya, selamat sore Dok. Saya ingin melaporkan terkait keadaan Nyonya S yang sudah diberikan implementasi selama 3 kali 24 jam. Oh iya, bagaimana Sus hasilnya? Untuk hasil subjektifnya pasien mengatakan masih sesak nafas, dan juga untuk hasil objektif itu terdapat suara napas wheezing, retraksi dinding dada, menggunakan otot bahu, pernafasan, dan pasien tampak lemah Dok. Bagaimana dengan TTV-nya Sus? TTV pasien didapatkan hasil tekanan darahnya 130/80 mmHg, kemudian HR-nya 75 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, kemudian SpO2-nya 92%. Ini menunjukkan bahwa masalah pola nafas tidak efektifnya belum teratasi Dok. Karena masalahnya belum teratasi, maka intervensinya kita lanjutkan dulu ya. Untuk keadaan pasiennya nanti bisa kita bicarakan lagi. Baik Dok,